Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal kita semuanya. Salawat dan salam dan doa kita curahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan juga para pengikut-pengikutnya. Sebelum kita membahas hadis yang ke-32 dari kitab Sabar, kitab Riyadhus Shalihin ini, mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah dan mendoakan para ahli ulama kita, khususnya Imam Nawawi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, kemudian bisa bermanfaat juga untuk kehidupan kita sehari-hari dan bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Baik. Pada hadis yang ke-31 kemarin kita bahas tentang bahwa sahabat itu adalah pada benturan pertama. Di sahabat itu pada benturan pertama. Ketika pertama kali kena musibah, pertama kali kena masalah, harusnya kita bersabar, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin doa-doa yang diajarkan tadi, kalau dalam kesulitan, dalam kesempitan, semuanya mengarah kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah la yusyriku bihi syai'an. Allah, aku tidak bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting untuk kita biasakan, begitu ada masalah apa-apa yang diingat langsung Allah. Maka kita ada inna. Sebenarnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih dalam bab yang sabar. Ini berkaitan dengan masalah diambilnya seseorang yang kita cintai. Diriwayatkan dari Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya ini hadis qudsi. Ma li'abdi al-mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Ma li'abdi al-mu'min, tidaklah bagi seorang hamba yang mukmin 'indi di sisiku jazaa'un, satu balasan. Jadi kalau bahasa terjemahan harfiahnya begitu. Tapi kalau bahasa terjemahan aslinya, tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin apa? Idza qabattu safiyahu, ketika aku ambil sesuatu yang dia cintai dari penduduk dunia. Yang dia cintai itu apa? Anak, kemudian istri, orang tua, dan lain-lain yang kita sayangi. Orang-orang yang kita sayangi, maka min ahli dunya, dari penduduk dunia. Tsumma ihtasabahu, kemudian dia beriktisab. Beriktisab itu hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau ada seseorang yang diambil sesuatu yang dia cintai, keluarga yang dia cintai, ini kata Allah tidak ada balasan bagi dia di sisi Allah kecuali apa? Illa jannah, kecuali surga. Maka dalam ayat itu, wa naqsi minal amwali wal anfusi wal anfus, kehilangan
nyawa, kehilangan orang-orang terdekat, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Maka ini pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Al-Bukhari. Pada hadis 33 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'am. Bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah tentang ta'um, wabah. Nah, hari ini yang katanya kita sedang berada pada wabah. Wabah pada zaman itu mematikan. Kena insyaallah langsung mati. Hari ini kena paling batuk-batuk ya. Nah, kena paling tidak bisa nyium, paling tidak bisa merasa. Kalau nggak bisa merasa sering, sudah tanggal tua gitu kan, lidah itu rasanya pahit semua. Sudah tanggal tua. Ya, jadi penyakit biasa lah. Beliau bertanya tentang ta'um. Fa'akhbarha, maka Rasulullah memberitahukan kepada Sayyidah Aisyah apa? Annahu kana 'adaban, bahwa sesungguhnya wabah itu adalah adab yab'athuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha, yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kata para ulama, yang dimaksud siapa saja yang dikehendaki di sini orang kafir dan ahli maksiat. Jika hari ini ada yang menganggap ta'um itu wabah, ta'um itu adab, dia ahli maksiat atau dia orang kafir. Imannya yang betul. Kemudian kata Allah, "Faja'ala Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin." Ini perhatikan betul. Wabah itu bagi orang beriman itu rahmat. Rahmat. Hari ini kita takut itu seakan-akan adab, jangan-jangan hati kita ini munafik. Jangan-jangan hati kita ini ikut orang-orang kafir, jangan-jangan begitu. Atau jangan-jangan kita ini karena saking banyak maksiatnya tidak melihat wabah itu sebagai rahmat, sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Adab itu khusus bagi orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, rahmat bagi orang-orang mukmin. Ini kita belum sampai di sini. Kita masih kebanyakan takut luar biasa berkaitan dengan kita anggap ini azab, ini azab ini. Tidak. Bagi orang mukmin ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysa min 'abdin. Kenapa rahmat? Kenapa rahmat itu? Karena tadi Allah Subhanahu wa taala dalam penyakit-penyakit yang Allah turunkan, musibah-musibah yang Allah turunkan, kalau kita bisa mengharap pahala amal dari Allah, itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas dari belakang. Kemudian walaysa min 'abdin, tidaklah seorang hamba yang qaum fi ta'um, berada pada suasana ta'um, suasana wabah seperti kita sekarang. Kita sekarang di wabah bukan? Di wabah ya. Fayaqulu bi baladi sabiran muhtasiban. Dia berdiam diri di negerinya, di negaranya, muhtasiban dengan penuh kesabaran, sabiran muhtasiban dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala dari Allah. Perhatikan ya, kalimat sebelumnya, setelahnya. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia mengetahui bahwa wabah ini tidak akan terkena terhadap diri dia kecuali yang Allah sudah tetapkan. Bisa kita begini? Hampir tidak ada, jarang. Wabah, ada wabah sabar, dia yakin tidak akan terkena wabah itu ke diri saya kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita wabah ini kena karena karena saya nempel akhirnya saya jadi positif. Akhirnya saya salaman sama orang ini, akhirnya saya jadi positif dan seterusnya. Tetangga saya itu bapak ibunya positif, anaknya enggak. Padahal satu rumah tuh. Iya, bapak ibunya positif, satu rumah, anaknya tidak. Ini bahaya. Ini masalah akidah ini. Jadi pada penekanan di sini yang saya tekankan sekarang adalah ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia mengetahui bahwa wabah itu kalau terkena diri dia itu sudah apa? Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seandainya saya begini saya tidak positif, seandainya saya begitu saya tidak positif. Itu setan itu. Setan. Iya. Maka kalau kita yakin ta'um wabah itu menyebar dengan sendirinya, berarti kita menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Menafikan sifat Allah. Apa sifat Allah? Yang mengatur seluruh alam dunia. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Yang mengatur baik itu di bumi maupun di langit. Berarti menafikan asma-asma Allah yang berkaitan
mudarat, yang memberikan bahaya. An-nafi', Allah yang memberikan manfaat. Berapa nama Allah yang kita nafikan kalau kita yakin taun, wabah, corona bisa jalan dengan sendirinya, bisa menyebar dengan sendirinya. Walaupun ilmu kedokteran bilang begini, enggak, keyakinan kita harus tetap bahwa yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, kesembuhan, kesehatan, sakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara tentang akidah. Berbicara tentang akidah. Kemudian illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali dia sudah sabar betul dan dia kalau terkena dia bilang ini sudah ditetapkan Allah untuk saya, maka illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka baginya adalah seperti pahala mati syahid. Kalau dia enggak mati pun dapat pahala mati syahid. Karena saking beratnya apa? Ujian tong. Dan kita sekarang merasakan ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pahala mati syahid ini jika tidak mati karena tong, ya tetap dapat pahala mati syahid. Ini perhatikan Pak. Jadi yang penekanan di sini adalah kita tidak boleh takut, bahkan harus sabar itu. Harus sabar. Lawan katanya takut, sabar itu apa? Berani. Orang-orang semua takut, kita sabar. Sabarnya apa? Berani ke masjid, berani ngaji, berani untuk musyawarah salaman dan seterusnya. Nah, ini penting. Sekarang kita lihat fakta di lapangan bahwa ini diriwayatkan dari Imam Al-Ghazali. Ini kisah bagaimana sahabat saling membantah atau sahabat itu menafikan bahwa ta'un itu bukan ada, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali, kemudian dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Al-Ta'un, tentang masalah ta'un, tentang masalah wabah. Diriwayatkan dari Al-Ghazali bahwa saya annahu qadima ma'a Mu'adz bin Yaman. Dari hadis ini dari Haris bin Umairah. Haris bin Umairah, saya lupa pokoknya. Ini ada saya dari Haris bin Umairah itu pulang bersama Mu'adz bin Jabal dari Yaman. Mu'adz bin Jabal ini beliau tinggal di mana? Di Syam saat itu, Syam. Maka sama bidarihi wa fi manzilihi. Nah, Haris dengan Mu'adz ini duduk di rumahnya. Kemudian pasal ta'un, mereka berdua kena ta'un, kena wabah. Fata'ana Mu'adz, Fata'ina Mu'adz kena, Abu Ubaidah bin Jarrah juga terkena, Syurahbil juga terkena, Syurahbil bin Hasanah sahabat juga, wa Abu Malik juga terkena, radhiyallahu anhu. Mereka semua terkena pada hari satu hari. Jadi satu hari itu banyak yang kena ta'un, banyak yang kena wabah saja. Wabah yang saat itu kalau kena melepuh, kalau kena tangannya langsung kayak seperti terbakar. Amwas namanya. Wa kana Amr bin As hina kubira bil ta'un. Ada Amr bin As. Kita kenal Amr bin As itu sahabat juga dia, luar biasa, masih muda. Ketika dia dengar dikabarkan tentang adanya penyakit ta'un itu, wabah itu, para syahida. Dia menyuruh orang untuk berpencar kayak kita sekarang. Yang masih. Ada sahabat yang begitu. Kemudian waqala ya ayyuhannas tafarraqu fi hadhihi syi'an. Wahai manusia, kalian berpencarlah ke lembah-lembah sana, ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Faqad nazala bikum amrun la arahu illa rijzan. Kata Amr bin As, saya tidak melihat ini kecuali ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka faqala Abu Syurahbil. Ada sahabat namanya Syurahbil bin Hasanah. Syurahbil langsung marah begitu dengar perkataannya Amr bin As, dia marah. Bilang ke Amr bin As, "Gimana? Kadzabta, engkau berdusta." Ini enggak ada di kitab. Ini saya nukil dari tempat lain. Kadzabta, siapa? Syurahbil bilang, Syurahbil lebih senior umurnya dibanding Amr bin As. Amr bin As dibentak, "Kadzabta, kamu bohong." Kan tadi dia bilang apa? Bahwa dia menganggap ta'un ini, wabah ini sebuah azab dari Allah. Kamu bohong, katanya. Qad sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini sudah bersahabat dengan Nabi, sudah bersama Nabi, kata Syurahbil. Karena senior dia. Wa anta adallu min himari ahlika, dan kamu lebih sesat daripada unta keluarga kamu. Wah, ini bahasanya kasar sebetulnya. Cuma karena hadis saya harus menyampaikan dulu. Tapi tidak menyalahkan Amr bin As ya. Ini cerita yang nanti kita ambil faedahnya.
bahwa malah sekali sampai dia bilang kamu ini wahai Amr bin As lebih sesat daripada unta keluarga kamu. Ini bahasa etika. Sesat sekali kamu bilang begitu. Ini ada. Faqala Amr. Nah, dalam riwayat ini Amr berkata, "Shadaqta, engkau betul." Wah, jadi Amr bin As begitu ditegur oleh seniornya, ini masalah akidah ini, jangan main-main. Kamu betul, saya salah. Wah, ini orang iman itu begitu. Kamu betul. Nah, ini yang dimaksud betul di sini adalah bukan azab, tetapi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan nakut-nakutin kalau sekarang gitu. Jangan nakut-nakutin orang, nakutin dengan yang mati, berita mati, tiap hari berita mati. Bingung kita, akan hidupnya kita kalau dengar berita mati terus. Kemudian waqala Mu'adz bin Jabal, yang Amr bin As. Mu'adz juga enggak mau kalah. Mu'adz juga enggak mau kalah. Sudah kena ini Mu'adz bin Jabal, sudah kena apa? Sudah kena ta'un. Kadzabta, engkau bohong wahai Mu'adz, sama. Engkau bohong wahai Amr bin As. Laisa bi-ta'un wala rizq. Nah, ini bukanlah wabah dan ini juga bukanlah azab katanya. Walakinnaha rahmatu rabbikum. Ini adalah rahmat dari Tuhan kalian. Wa da'watu nabiyikum, ini adalah doa Nabi kamu. Dulu Nabi itu pernah ada satu riwayat ketika malam hari ada yang dengar, Allahumma bifa'ni wa ta'un, ya Allah wafatkanlah umatku dari ta'un dan dari wabah dan dari serangan musuh. Jadi banyak umat Nabi itu yang meninggal nanti dari serangan wabah dan serangan musuh perangan. Maka ini doa Nabi kalian, wa mautus salihina qablakum. Matinya orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi ada pandangan yang berbeda yang dilihat dari orang ahli yakin. Ahli ilmu dengan ahli yakin berbeda. Ahli yakin dia lihat ta'un itu sebagai rahmat. Ahli ilmu dia lihat ta'un itu sebagai apa? Sebagai bencana. Mau ikut mana? Monggo silakan. Ikut mana saja boleh. Nah, yang penting imannya tidak boleh. Kemudian apa kata Nabi? Allahumma, enggak main-main. Mu'adz sampai doa. Mu'adz bin Jabal yang kita kenal luar biasa itu sampai doa, Allahumma fa'ati ala Mu'adzin an-nasibal awfar min hadhihi rahmah. Ya Allah, berikanlah bagian keluarga Mu'adz untuk dapatkan rahmat ini. Tuh, enggak main-main. Mu'adz bin Jabal doa, ya Allah, kasih saya bagian dari rahmat ini. Ini kan rahmatnya Allah. Kasih bagian saya rahmat ini untuk saya dan keluarga saya. Nah, jadi kita berani begitu, enggak berani kan? Untuk diri kita aja enggak berani, itu keluarganya kita. Kemudian orang perawi tadi berkata, "Fahamsa hatta ta'ana ibnahu Abdurrahman." Belum sampai sore ternyata anaknya namanya Abdurrahman, anak yang paling dicintai. Mu'adz bin Jabal itu kalau ada panggilannya disebut Aba Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Anak yang paling dicintai ternyata kena apa? Kena ta'un, kena wabah. Kemudian Raja Mu'adz ke masjid. Mu'adz pulang ke masjid. Ini menandakan masjid masih ramai saat itu ya. Ya Pak, nggak seperti sekarang nih. Ini wabah sudah berjalan saat itu. Ternyata Mu'adz baru pulang dari masjid. Artinya nggak ada zaman Nabi, zaman sahabat masih tutup tuh nggak ada. Masih pulang dari masjid. Raja Mu'adz. Ini ada baris 1, 2, 3, 4, 5. Hadis 5. Raja Mu'adz minal masjid. Sudah belajar bahasa Arab kan kemarin ya? Sudah paham ya? Sholatnya jarak-jarakan. Kemudian di sini nggak disebutkan sholatnya jarak-jarakan apa, yang penting masih ya. Bahwa dia jauh makruban, dia lihat sedang kesulitan, kesusahan. Anaknya itu sedang kesusahan, karena sudah kena melepuh, sakitnya luar biasa. Faqala ya Abdurrahman, maka berkata wahai Abdurrahman, kaifa anta, bagaimana keadaanmu? Pas saja baru maka dijawab oleh siapa? Oleh anaknya Abdurrahman. Faqala Abdurrahman berkata, ya Abah, wahai bapak, wahai bapakku, wahai ayahanda, al-haqqu min rabbika, fala takunanna minal mumtarin. Yang hak kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau menjadi orang yang ragu. Jangan kau ragu. Ini tuh rahmat Allah. Kalau saya ragu, coba bayangin. Doa langsung dikabulkan oleh Allah, langsung diuji oleh Allah. Kalau kita mungkin ragu kan, wah ini ada nih. Tadi padahal udah rahmat. Karena sebenarnya mengklaim ya. Mana bilang A, mana bilang B. Soalnya presidennya begitu, mengklaim ya. Mana bilang A. Jadi rakyatnya kalau mengklaim itu biasa. Mu'adznya dikuatkan oleh anaknya. Jangan khawatir Bapak, jangan khawatir. Yang hak itu datang dari Allah. Karena perkataan Nabi itu
itu nggak mungkin bohong. Perkataan Nabi itu tidak mungkin dusta. Kalau ada yang salah yang kita lihat dari perkataan Nabi, yang salah itu kita, bukan siapa, bukan perkataan Nabi. Hari ini kita belum bisa begitu. Hadisnya begini, kok kejadiannya begini. Kita masih mendustakan perkataan Nabi. Padahal salah satu beriman kepada Nabi adalah membetulkan, tasdik, membetulkan seluruh perkataan Rasulullah SAW. Apalagi mereka saksi hidup. Kalau kita mungkin sudah banyak riwayat-riwayat yang ikhtilaf, berbeda lafaz, tapi mereka masih hidup saat itu. Maka anaknya bilang kepada bapaknya, jangan ragu bapak, jangan jadi orang yang fitnah, jangan jadi orang yang ragu. Kebetulan kebenaran hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Mu'adz radhiyallahu anhu, maka Mu'adz berkata, wa ana satajiduni insyaallah as-sabirin. Luar biasa. Mu'adz bilang, wahai anakku, engkau akan dapati aku menjadi orang yang sabar. Insyaallah. Itu anaknya sudah sekarat, sudah pasti mati itu. Kemudian palata min layati, malamnya kemudian anaknya meninggal. Wa dufina min al-ghad. Kemudian besok harinya baru dikuburkan. Bayangkan. Tapi imannya tidak berubah sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Dari keyakinan kepada Nabi bahwa ini bukanlah adab tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tetangga kenal saja sudah berubah iman kita. Ya, tetangga kenal, padahal bukan kita ada yang kenal, sudah berubah keyakinan kita. Oh betul nih berita-berita ini ya. Oh betul ya berita-berita ini. Padahal tetangganya mati gitu kan. Ini penting pelajaran bagi kita. Di dalam wabah itu ada banyak masalah. Masalah yang paling besar adalah masalah akidah. Yang kedua masalah sabar. Sabarnya bukan berarti takut diam di rumah. Sabarnya melawan dengan habis. Walaupun dalam riwayat lain setelah Mu'adz meninggal, suksesornya ini Amr bin As. Amr bin As. Sebelumnya Mu'adz bin Jabal itu siapa? Ada yang ingat? Hah? Bukan. Gubernur pertama Syam. Tidak ada ingat. Karena apa saya lupa juga. Jadi Mu'adz bin Jabal ini suksesor kedua. Jadi gubernur mengganti. Gubernur pertama meninggal. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ketika tahun ini adalah gubernur pertama. Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal, diganti Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal meninggal, diganti Amr bin As. Jadi Amr bin As meninggal. Ketika Amr bin As, beliau punya strategi. Sekarang kita karena banyak yang meninggal, kita ke ke pelosok-pelosok. Barulah orang itu bilang. Baik, sekarang hukum nih. Waktu telah ulama binahi anil khuruj min al-balad alladhi yaqau fi taun. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum kabur dari taun. Kabur Pak. Kita dikabur enggak? Kabur kita. Sekarang takut itu kabur namanya. Ya. Orang kabur itu takut ya, Pak? Takut kan? Hari ini kita takut, enggak berani ke masjid, itu kabur dari taun namanya. Hari ini kita enggak berani ke masjid taklim, itu kabur dari taun. Ini cuma bahasa di sini minal balad, dari negara. Jadi dia sama substansinya. Keluar dari satu negeri yang kena wabah supaya tidak kena wabah. Sama, kita tidak beraktivitas di luar supaya takut tidak kena wabah, supaya tidak kena wabah. Kira-kira begitu. Enggak masjid takut supaya tidak kena wabah. Kira-kira begitu. Nah, maka ini saya ingin. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, at-ta'un mautu syamil. Ta'un itu adalah kematian yang menyeluruh, yang banyak sekali. La yahilu li ahadin ayyabira min ardi nazala fiha. Tidak halal, hanya haram. Tidak halal bagi seseorang kabur keluar dari satu tempat yang terkena ta'un. Wa idza kana misakinnya, kalau orang tersebut berada pada tempat tersebut. Ya, seperti sekarang kita tidak bisa kabur, mau kemana? Kamunya dalam rumah aja dan sebagainya. Kemudian menurut Imam Tajuddin As-Subki, beliau punya kitab tentang ta'un itu, beliau mengatakan madhabuna wa huwa alaihi aktsar. Madhab kami, madhab Imam Syafi'i maksudnya, karena ini ulamanya Imam Syafi'i, namanya madhab Syafi'i, kata Imam Subki, madhab kami, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, annahu tahrim. Orang kabur dari ta'un, dari wabah itu hukumnya adalah haram, bukan tanzih tapi haram. Ini madhab Imam Syafi'i. Maka para ulama, sebagian ulama mengatakan boleh tanzih. Keluar ini bukan haram tapi tanzih, makhluk tanzih yang berarti haram. Nah, ada satu riwayat dari Ibnu Huzaimah dalam kitab selanjutnya ini. Kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan, qad tarjama Ibnu Huzaimah fi sahihihi
yang dalam kitab Sahih Imam Ibnu Huzaimah, beliau menerjemahkan satu hadis, kemudian babnya ini apa? Al-firaru minat ta'un minal kabair. Lari dari ta'un, lari dari wabah itu sama dengan berbuat dosa besar. Kalau hari kita lari dari wabah itu sama seperti dosa besar. Maka diriwayatkan dari Ibnu Huzaimah bahwa saya ringkas dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, al-faru minat ta'un kal-fari minaz zahfi. Orang yang lari dari ta'un itu sama seperti lari dari peperangan. Dosa besar, dosa besar. Masya Allah, ini bahaya. Kelihatannya sepele Pak, ternyata selama ini kita menjalankan dosa besar. Dan ini nggak pernah dibahas, karena mungkin nggak dibaca atau merugikan pemerintah nanti. Vaksinnya nggak laku. Rapid test ya Pak. Dan dulu rapid test, saya rapid test 450.000. Ketahuan bisnis rapid test nggak berhasil, ganti antigen. Ya, antigen nggak berlaku, sekarang diganti lagi. Bukan suara, ada lagi apa namanya? Rapid apa gitu. Mulai lagi. PCR nggak berlaku, nanti ganti lagi, ada lagi yang baru dan sebagainya. Allah a'lam. Mudah-mudahan tidak ditangkap saya di video ini. Ya, Sayyidina Umar tidak pernah kabur dari wabah. Kalau ada yang berpendapat bahwa itu Sayyidina Umar nggak jadi masuk Syam, itu kabur, enggak riwayatnya. Dalam riwayat Imam Tahawi, sanad sahih kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau? Allah, Sayyidina Umar pernah berdoa kepada Allah malam hari didengar oleh beberapa sahabat, termasuk anaknya siapa Abdullah bin Umar, mendengar hadis ini. Allahumma inna nasa na'aluni talata hisab. Ya Allah, manusia menuduhku dengan tiga perkara. Wa ana ubarri'u ilaika minhunna. Dan aku berlepas diri ya Allah dari tiga perkara ini kepada Engkau. Artinya manusia menuduhku, padahal saya tidak begitu. Ya Allah, saya serahkan segala urusannya kepada Engkau. Saya dituduh. Salah satu tuduhannya apa? Za'amu anni qad faragtu minat ta'un. Masyarakat itu, orang-orang itu menganggap saya lari dari ta'un, lari dari wabah. Wa ana ubarri'u ilaika min dzalik, dan aku ya Allah berlepas diri kepada Engkau dari tuduhan tersebut. Artinya Sayyidina Umar tidak pernah takut tentang apa, tidak pernah takut. Ada orang kata, "Kenapa Sayyidina Umar aja pergi dari satu tempat?" Enggak takut, tapi Sayyidina Umar hasil musyawarah. Dia musyawarah, didengar, baru ada keputusan. Bukan karena takut Pak. Pengennya Sayyidina Umar dan beberapa orang-orang Ansor itu tetap lanjut, cuma pertimbangan begini, pertimbangan begitu dan sebagainya. Salah satu pertimbangannya, ini banyak sahabat-sahabat senior di sini, orang-orang hafiz Quran. Nanti kalau ke sana, qadarullah ternyata kena, maka akan meninggal dan sebagainya. Itu strateginya Sayyidina Umar. Dan penting satu hadis dari Imam Tirmidzi dalam dan Hakim dalam kitab Jami' Shaghir ini, waman ittaqullaha ahadallahu minhu kulla syai'. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Ini penting pembahasan ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu tunduk kepada dia. Tapi kata Nabi, waman lam yattaqillah, barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, ahadallahu min kulli syai', maka Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Dikit-dikit takut, ini takut, itu takut, sampai nanti nyamuk saja kita takut. Karena apa? Karena kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh makhluk menjadi momok untuk diri. Ini bahaya kalau kita sudah sampai pada derajat ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari bahaya, bukan bahaya takut, bahaya lepasnya iman di akhir zaman. Ini gara-gara takut. Sampai kapan Allah alam? Enggak jelas. Padahal sudah 2 tahun ini, 2 tahun sudah dalam 1 tahun ini sudah. Iya. Kita apa yang wabah ini bisa dikategorikan kayak tahun? Sebagian ulama nggak setuju. Sebagian ulama tidak setuju karena tahun itu langsung mati. Dimana kita ikut WHO kan? Mazhab kita dalam beragama ini sekarang ikut WHO. Ya, kalau ada selfie, ada foto-foto itu ikutnya harus sunnah jamaah. Ya, sholat jarang. Iya. Kemudian begitu foto selfie bareng rapor semuanya. Hari ini kita bermadhab beragama ikut madhabnya WHO. Kira-kira begitu.
Dalam 34. Wa Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis kursi lagi. Apa? Idzan talaitu 'abdi, sama-sama. Idzan talaitu 'abdi, idzan talaitu 'abdi, bihabibataihi fasadara awatuhu minhuma al-jannata. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, apabila aku memuji hambaku dengan kehilangan yang dia cintai. Di sini kehilangannya adalah mata, kehilangan penglihatan dua mata, buta matanya. Awatu kasabar, kemudian dia sabar. Karena ada beberapa sahabat, banyak sahabat itu yang tak diambil ayatnya buta, karena ada yang saking lamanya sujud, saking banyaknya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi kalau lihat orang buta itu jangan kita remehkan. Kenapa? Kalau dia sabar kata Allah dalam dalam firman dan diskusi ini, awwatu minhumal jannah. Aku akan ganti dari kedua mata tersebut apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan. Kenapa mata? Karena mata ini anggota badan yang paling kita butuhkan. Salah satu yang paling kita butuhkan adalah mata. Orang yang punya tangan masih bisa melihat, itu masih alhamdulillah. Dia masih bisa baca Quran. Ya, masih bisa melihat Ka'bah. Ka'bah itu melihatnya saja dapat 20 pahala, dapat 20 rahmat Ka'bah ini. Melihat kebaikan-kebaikan, melihat ciptaan Allah. Nah, orang yang sudah tidak punya mata, yang kehilangan penglihatannya itu sudah banyak berkurang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berjalan ke masjid harus ditutup, harus menggunakan amal dan seterusnya. Maka kata Allah, orang yang hilang matanya kemudian diberi ujian seperti itu, kemudian dia sabar, Allah ganti dengan surga. Hadis ke-35 dari Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, qala li Ibnu Abbas, berkata kepada Ibnu Abbas. Atha ini seorang riwayat dari tabi'in, gurunya siapa? Ibnu Abbas, Ibnu Atha. Beliau berkata, radhiyallahu anhu, beliau berkata, ala ulika imra'atan min ahli jannah, maukah kamu aku perlihatkan perempuan ahli surga? Fakultu, maka kata Atha, bala, aku mau, boleh. Qala kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan, hadhil mar'atu sauda, ini perempuan hitam. Perempuan yang hitam, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi, faqala, kemudian dia berkata, ini usra'u, aku ini sering ayat tahu ya, epilepsi. Ya Nabi, saya sering epilepsi. Wa inni atakasyahu, dan ketika saya epilepsi ini saya sering tersikat awal. Karena kalau sudah epilepsi sudah nggak bisa, sudah nggak sadar. Kadang awal saya terbuka, masya Allah, malu dia awal terbuka. Kita buka awal. Kalau ini ahli surga itu luar biasa. Pada Allah Taala yang maka doakanlah saya kepada Allah untuk supaya sembuh dua penyakit saya ini. Maka kata Nabi apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'ti sabarti wala tarjan." Kalau kamu mau, kamu bersabar, maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'atu Allah Ta'ala ayu'afiyani. Kalau kamu mau juga, saya akan berdoa kepada Allah untuk Allah menyembuhkan penyakit kamu. Allah menyembuhkan penyakit kamu. Tapi apa yang dipilih? Faqalat, manusia tadi berkata, asli. Aku bersabar. Oh, masya Allah, punya istri kayak begini luar biasa. Sabar. Yang kuatnya hitamnya. Jadi bersabar. Dia lebih pilih bersabar. Kemudian Faqalat, dia berkata lagi, dia tawar kepada Nabi. Ini atakasyaf Allah ali. Allah atakasyaf. Ya Nabi, saya ini tapi masalah saya ini oke lah, saya sabar itu. Tapi masalah aurat saya ini saya malu, saya nggak mau dilihat orang. Maka Nabi pada Nabi mendoakan supaya kalau dia epilepsi auratnya tidak terbuka. Masya Allah, ini luar biasa. Apa faedahnya di sini? Keutamaan sabar terhadap penyakit. Jadi tadi penyakit buta, penyakit bangun, penyakit epilepsi dan penyakit lainnya itu kita kalau bersabar ada keutamaan, ada fadilah di sini.
Kemudian yang kedua, sabar terhadap ujian di dunia akan mewariskan surga di akhirat. Kalau kita sabar, maka itu warisan kita nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dalam Allah, terkadang Allah memberikan ujian bukan sebagai bentuk murka, tidak. Allah memberi ujian bukan sebagai bentuk murka, tetapi Allah ingin mengingatkan kita atau menghindarkan dari bahaya yang lebih besar. Jadi dikasih ujian itu diingatkan, wala nudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar. Kami berikan mereka itu ujian yang kecil, yang sedikit, yang rendah sebelum mereka mendapatkan ujian yang besar di mana? Di akhirat. Jadi Allah memperingatkan kita supaya la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau memang Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa kita. Kalau ada lihat alim ulama besar, kok sakitnya luar biasa sampai mati, sakitnya luar biasa. Itu husnuzan kita, dan itu memang kata ulama dosa-dosanya ingin dihapuskan oleh Allah. Atau Allah ingin meninggikan derajat orang tersebut dapat ujian luar biasa. Nah, ini khusus bagi orang yang beriman. Tapi kalau orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah ngaji, kerjaannya mabuk, maksiat, dapat masalah, oh saya lagi diuji oleh Allah. Wah, ini otaknya di mana gitu? Ada orang begitu kan? Wah, saya lagi diuji oleh Allah. Kapan daftarnya? Kapan daftarnya gitu? Ya, daftar dulu baru ada ujian. Ini nggak daftar, itu ujian. Wah, ini salah alamat. Kira-kira begini. Ada dulu, Mas. Nanti sedikit baru. Ini kemungkinan ujian terakhir ya. Baik, lanjutkan sedikit. Mengambil perkara yang sulit, jadi dalam ibadah, dalam hal ibadah, dalam hal lain-lain itu diperbolehkan dalam agama, dan kadang lebih afdal jika mampu menahan kesulitan tersebut. Jadi memang agama itu mempermudah. Nah, jadi Nabi itu kalau dipilih mana ada yang sulit, ada yang mudah, beliau pilih yang mudah. Itu untuk umatnya supaya umatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk diri beliau sendiri, yang beliau tidak sampaikan yang lain, beliau pilih yang paling sulit. Tapi tergantung dengan kekuatan diri. Maka beliau luar biasa. Misalnya dalam hal puasa, ya Nabi bilang puasanya Nabi ada apa? Senin dan Kamis. Tapi kata Nabi sebaik puasanya jauh. Setiap satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Tapi Nabi sering juga puasa terus menerus sampai gak buka sama sekali. Tapi itu tidak dianjurkan bagi orang umum, hanya bagi orang-orang khusus. Jadi ada orang sholat aman sekali. Nabi kalau sholat bersama jamaah pelan, santai, cepat. Tapi kalau sendiri beliau lama, bahkan sahabat banyak yang tak kuat bersender di dinding dan seterusnya. Jadi mengambil dalam ibadah sesuatu yang lebih berat itu disarankan, bahkan dibolehkan. Tapi khusus untuk orang-orang yang khusus, sudah punya khusus. Sehari baca 20 juz, 30 juz itu dibolehkan, tidak ada masalah. Asal kuat saja, matanya asal kuat, dan sebagainya. Makanya ada Imam Nawawi itu beliau makan sehari sekali, minum sekali. Apa nggak boleh, asal kuat saja. Puasa tiap hari kecuali hari tasyrik dan hari Id dan seterusnya. Kemudian orang yang sakit boleh tidak berobat. Tadi kan itu Nabi nawarin itu, mau nggak saya doain? Nah, boleh atau tidak berobat? Karena berobat hukumnya bukan wajib. Berobat itu hukumnya adalah sunnah. Nabi mengatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Allah menurunkan penyakit, pasti Allah memberikan obatnya. Tapi dibarengi dengan tawakal dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nggak berobat tapi ngeluhnya kemana-mana, gitu kan? Ngeluhnya kemana-mana. Nah, obat yang paling afdal adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita didoakan seperti tadi seorang perempuan adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang kepada orang soleh boleh, kepada orang soleh, asalkan orang soleh itu betul-betul soleh, bukan hanya ini maling, ini maling tidak sholat. Namanya kan begitu. Kiai itu benar wali juga. Jadi orang-orang yang soleh. Saya kira itu berkaitan dengan hadis ke-35. Jadi sebetulnya saya ingin kajian terakhir
di minggu depan jadi ganti yang lain. Apa ya? Lalu mas satu buku itu. Saya bertahun-tahun. Nanti istiqoroh. Saya soalnya kemarin istiqoroh ada hal yang belajar dalam ini saya, sehingga kayaknya nanti kalau misalnya